Kenapa tidak mau menjawab? Itu Fik. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Ya. Ain. So. Allah. Ya, abang aja muter ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Masa dari tadi nggak dapet ikan acan loh, Kecil-kecil banget. untuk meledung nggak Fik? Paling aduh, tolong, lapar. Tapi ikan juga kayaknya susah untuk naik ke sini sih, Mas. Yang bikin heran itu ikannya tuh pada nggak ada loh. Iya. Sekalinya ada itu langsung Salah ada buahnya nggak sih? nggak ada. Dinyalain dulu. Udah, Mas. Udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya. Berjumpa kembali dengan kita nih. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Dan untuk malam hari ini kita lagi berada di sungai, di pinggiran sungai, yang dimana kita itu kehabisan bahan pangan loh. Pada rusak. Ini kita tadi sudah menelusuri sungai, tapi nggak dapat ikan. Ikannya itu pada kabur terus. Kita untuk mengakalnya itu gimana ya? Susah, Mas. Terima kasih yang sudah memantau perjalanan kami dan selamat menjalankan ibadah puasa. Karena ini berhubung di uploadnya itu jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3. Jam 3. Silahkan sambil ngabuburit tapi sambil nonton siar malam, lebih top Marco top jos Marco jos. Sambil santai, duduk-duduk sama keluarga sambil menunggu berbuka, sambil memantau kami. Yang ada itu cuma udang lur. Udangnya kecil-kecil banget, paling berapa segini. Bakar angus. Habis. Segini paling lur. Bahan pangan sudah menipis, habis. Rokoknya juga lur. Tinggal berapa doang? Tinggal berapa bungkus, paling berapa. Ini biar laparnya hilang. Apa? Minum yang banyak ya. Kalau minum sih nggak kekurangan. Nggak kurang, banyak air.
Dan alhamdulillah lur, kita masih berada di Kerinci, yang dimana informasinya sudah sedikit kita dapatkan. Allah Akbar. Baru dibilang lur, ini pasti nanti bambunya meledak. Soalnya nggak pecah. Kaget. Jadi informasinya mengenai uhan gulo. Iya mas. Itu. Berhubung kemarin Mas Topik gak ikut karena di tenda perutnya sakit. Tapi tadi sudah sedikit saya ceritakan mengenai 7 simbol atau apa ini, portal simbol, 7 simbol yang dimana simbol itu yang dibuat oleh uhan gulo. Dan jika simbol itu disatukan, digabungkan, maka peradaban dari uhan gulo akan tercapai. Namun sampai saat ini masih ya bisa dikatakan kesusahan karena membutuhkan mustika dari Calungga dan Calupat. Ada daun pisang ada, tapi masih ini lur, Sempat masih muda jadinya nggak bisa. terus kita mau jalan kemana mas? Ya nanti kita arah ke mana? Ngudik apa namanya? Ngudik bahasa Indonesia apa? Ngudik? Kau tahu ngudik nggak? Enggak. Aduh. Apa bahasanya lur? Ya intinya kita telusuri sungai inilah. Cari mbok ada ikan yang agak besar. Allah Akbar. Suasananya seperti ini lur. Makanan. Kalau udang sih banyak lur, cuma kecil-kecil. Susah juga nangkepnya. Nangkepnya juga susah. Tuh. Apa? Bingung makanya kok. Nyari apa gitu. Atau mungkin kita Sambil jalan gitu. sambil jalan aja apa bagaimana? Ya ini apinya kan udah nyala ini. Pastinya padamnya lama ini. Karena kayunya kayu ini apa? Maksudnya nggak apa-apa, ini di sini nggak ada itu nih ya. Hah? Nggak apa-apa ditinggal yo. Nggak apa-apa lah. Nggak bakal merambat. Enggak. Kan bebatuan. Oke lur, bok ini nanti kepanjangan ya. Apa? Ini kita matikan dulu sambil kita ngelalar di sungai ini, bok ada ikan lur. Seperti itu. Oke, nanti dilanjut lagi. Tadi ada satu kopik. Lumayan gede, tapi kemana mas? Kalau kamu tadi nangkep gelapakan sih. Kena carku kan lama. Kita udah jalan jauh lur dari tempat kita tadi bikin api. Ada itu. Ya Allah, nangkepnya gimana air gede kayak gini mas? Bawa jala lah. Aduh, lapar lur.
logikanya pengertian yang sini loncat apa gimana lah? Tuh. Zoom coba Mas, kelihatan apa enggak tuh? Agak gede tuh. Tuh kelihatan tuh. Udang kecil-kecil banget. Ini apa ini? Ikan apa? Bukan. Mana? Oh, bukan. Udang kecil. Yang satu lengan gitu, satu aja ya Mas. Iya. Mantep kayaknya sih. Udah kita istirahat aja langsung bakar-bakar dulu. Kalau memang. Tapi tadi lur itu lumayan besar. Oh, Akbar. Allahu Akbar. Kita. Ayo pegang. Mas, ini apa Mas maksudnya Mas? Nggak tahu. Yakin aja lah kita lah. Allah Akbar. Ih, gede Mas. Hah? Tuh. Mana? Tuh. Bisa nggak? Enggak. Rasanya beda di sini Mas. Gede-gede nih, Bek. Segitu-gitu tuh. Tuh. Bentar, Bek. Apa? Hawanya memang udah mulai berbeda lur, tapi saya untuk merasakan seperti biasa agak sulit lur. Hasil apa ya ini ya? Assalamualaikum. Apa Mas? Ya kita salam nggak saja, tahu. Bek. Kok serem ya? Hah? Serem. Ini apa yo? Batu apa yo? Kayak saya merasakan sedikit energi loh, tapi saya tidak bisa melihat lagi di sebelah mana ini. Hati-hati, mau ada yang datang, Beb. Ini juga aku ngerasa kayak ada yang beda loh Mas. Nggak kayak awal tadi asik-asik gitu. Assalamualaikum. Allah Akbar. Allahu Akbar. Ternyata di atas. Assalamualaikum. Siapakah panjenengan? Kenapa tidak mau menjawab? Allah Akbar. Bek.
Langsung pindah lur. Assalamualaikum. Mohon maaf tuan, siapakah panjenengan? Tidak perlu tahu diriku siapa. Lantas kenapa panjenengan tiba-tiba menyerang kami seperti itu? Tentu saja, bukankah dirimu yang masuk ke rumahku? Iya, tapi kami sudah mengucapkan salam dan tujuan kita datang ke sini juga tidak berniat untuk mengganggu siapapun yang ada di sini. Katakan sejujurnya, apa tujuan kalian? Tujuan kami hanya sedang mencari apa yang bisa kami makan, Tuan. Allahu Akbar. Makanan di sungai ini adalah milikku. Milikmu bagaimana? Bukankah siapapun boleh? Tidak ada yang boleh. Asal tidak merusak. Allahu Akbar. Sepertinya dirimu bukan asal dari sini. Ya, memang kami berasal dari jauh, yaitu Banyumas. Katakan sejujurnya. Allahu Akbar. Saya harus mengatakan apa, Tuan? Saya sudah mengatakan kami sedang mencari bahan makanan untuk bisa dimakan. Fakta dan juga yang dirimu katakan tidak sesuai. Apa yang kalian cari? Allah. Sudahlah Tuan, saya tidak ada urusan dengan Tuan. Jika memang Tuan tidak suka kami ada di sini, kami akan pergi. Bagus. Tapi tidak semudah itu. Allahu Akbar. Lantas apa yang Tuhan inginkan dari kami? Nyawa kalian. Mohon maaf, untuk mengenai nyawa, bukan Tuhan yang menentukan. Tentu saja diriku punya kuasa atas pelakuan kalian di hutan ini. Allahu Akbar. Rasakan. Allah. Ternyata dirimu kuat juga. Diriku peringatkan, jangan macam-macam di hutan ini. Kami tidak Apalagi di macam-macam. rumahku. Allahu Akbar. Baik. Ayo yuk kita. Hah? Kita pergi dari tempat ini dulu yuk. Ayo. Ayo. Tadi kita lihat ikan. Tangkap mas. Kayaknya ke sini loh. Tapi kok langsung hilang nggak kelihatan sih kemana? Itu Bek. Allahu Akbar. Allah. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk jika mau duduk, wahai makhluk. Sebentar. Mohon maaf. Mohon maaf. Siapakah engkau, wahai makhluk yang berdiam di balik riak air tadi? Sejak tadi saya melihat dan saya merasakan tatapan yang bukan tatapan seekor ikan biasa. Engkau peka. Itu sebabnya diriku berani muncul. Jangan dekati terlalu dekat. Bukan karena diriku berbahaya, tapi karena kisahku akan membuat air ini terasa lebih berat. Berat oleh apa?
Rahasiakah atau apa? Oleh pengkhianatan yang tidak pernah diriku lakukan. Allahu Akbar. Siapa namamu, anak muda? Perkenalkan Tuan. Nama saya Arya dan raga yang Tuan masuk itu adalah Taufik. Siapa panjenengan? Namaku dahulu Razak Al-Hafiz, penjaga salah satu simpul keseimbangan di gunung ini. Diriku bukan raja, bukan pula penguasa. Diriku hanya penimbang arus antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Lalu kenapa, mohon maaf, wujudmu seperti itu? Makhluk kerdil bernama Uhan Kulo. Uhan Kulo. Kami bahkan belum lama Tuan, kami pernah bertemu dengan apa? Tapi saya masih belum yakin. Apakah itu makhluk kerdil yang langkahnya ringan tapi niatnya seberat batu hitam? Dia kecil dalam rupa, tapi besar dalam ambisi. Ia tidak ingin sekedar hidup di Gunung Kerinci. Ia ingin menguasai. Ia berkata bahwa keseimbangan itu kuno. Bahwa tantangan lama harus diganti dengan peradaban baru yang tunduk hanya pada satu pusat. Pusat dirinya. Tatanan lama yang harus diganti, peradaban baru. Sebenarnya atas dasar apa? Atas dasar kekuasaan. Ia ingin semua makhluk yang bersayap, yang berakar, yang berapi, yang berair, mengakuinya sebagai poros. Ia ingin menciptakan sistem baru di mana setiap energi yang mengalir di Kerinci harus melalui tangannya. Allah. Dan kau menolak? Diriku menolak tunduk pada satu makhluk yang menghapus keseimbangan demi kehendak pribadi. Ia berkata kepadaku, Razak, ikutlah denganku. Kita bentuk zaman baru. Tak ada lagi aturan lama. Lalu kau menjawab, apa yang terjadi setelah itu? Jika kau tidak bersamaku, kau menghalangi jalanku. Lalu dia sampai mengutuk Tuhan seperti ini. Ya, ia mengangkat tongkat kecil dari akar hitam yang ia tanam di lereng tersembunyi. Ia membacakan sumpah yang memutar balikan wujud. Tubuhku menyusut, tanganku menjadi sirip. Nafasku dipaksa mengikuti air. Diriku dijatuhkan ke sungai yang mengalir dari Kerinci Arya.
Kenapa jenengan dikutuk menjadi ikan? Karena ikan adalah makhluk yang melihat dari bawah diam. Tidak dianggap. Ia ingin diriku menyaksikan dari dasar tanpa bisa mengintervensi ia. Ia ingin diriku melihat bagaimana satu persatu makhluk mulai terpengaruhi bisikannya. Apakah banyak yang telah mengikuti Uhan Kulo? Ia tidak memaksa dengan ancaman di awal. Ia menghasut dengan janji. Ia berkata kepada makhluk api bahwa mereka akan diberi wilayah lebih luas. Ia berkata kepada makhluk angin bahwa mereka akan dibebaskan dari batas lama. Ia membisikkan pada makhluk tanah bawah, akar-akar tua harus dicabut. Beberapa tergoda, beberapa ragu, beberapa diam seperti diriku sekarang. Mengapa mereka tergoda? Karena ia pandai menyentuh luka lama. Ia mengungkit rasa tidak dihargai. Ia memancing ambisi yang selama ini terpendam. Ia berkata bahwa keseimbangan hanyalah cara lama untuk membatasi potensi. Dan menurut panjenengan, keseimbangan memang membatasi, tapi bukan untuk mengekang. Ia membatasi agar tidak ada satu kekuatan yang menelan yang lain. Uhan Kulo ingin menelan. apakah ada cara mematahkan kutukanmu? Kutukan ini terikat pada sumpah penolakan. Selama diriku tetap menolak tunduk, diriku tetap menjadi ikan. Ia berharap sesuatu hari diriku lelah, lalu menyerah, dan bersedia mengakui dirinya sebagai pusat. Dan jenengan tidak lelah? Tubuhku lelah berenang, tapi tekadku tidak. Justru di dasar air ini, diriku melihat lebih jernih. Diriku melihat siapa yang berubah, siapa yang masih setia pada keseimbangan. Apakah jenengan tahu rencana yang sebenarnya Uhan Kulo? Ia ingin mendirikan poros energi baru di jantung Gunung Kerinci. Ia ingin memindahkan simpul keseimbangan menjadi simpul kendali. Jika itu terjadi, seluruh makhluk di sekitar Kerinci akan terikat dalam satu sistem komando. Apakah ia bekerja sendiri? Tidak sepenuhnya. Ada beberapa makhluk yang mulai menganggapnya pemimpin. Mereka melihatnya sebagai pembaru. Mereka tidak sadar bahwa pembaruan tanpa keseimbangan adalah awal dari dominasi. Lalu, kenapa panjenengan menceritakan ini semua kepada saya? Karena engkau mendengar tanpa tergesa. Karena engkau bertanya tanpa membawa ambisi. Dan karena Uhan Kulo sedang mencari manusia yang bisa ia jadikan simbol dukungan. Simbol. Jika ada manusia yang mengakui visinya, makhluk lain akan menganggap rencananya mendapat restu dunia. Ia ingin memperluas pengaruh bukan hanya di antara makhluk tak terlihat, tapi juga di antara manusia. Dan jika saya menolak seperti dirimu,
maka ia mungkin tidak mengutukmu menjadi ikan, tapi ia akan mencoba cara lain. Ia ahli dalam membungkus ambisi dengan kata-kata indah. Apakah panjenengan membenci Uhan Kulo? Tidak, diriku hanya menolak jalannya. Kebencian akan membuatku serupa dengannya. Ingin menguasai, diriku memilih bertahan meski dalam wujud seperti yang dirimu lihat. Jika suatu hari kutukan itu terlepas, apa yang akan kau lakukan? Diriku tidak akan membalas. Diriku akan kembali menjaga simpul keseimbangan. Karena tujuanku bukan menjatuhkan Uhan Kulo, tapi menjaga agar tidak ada yang menjadi poros tunggal di Kerinci. Allahu Akbar. Apa dirimu paham, Arya? Insya Allah. Arya, dengarkan lebih dalam. Yang kau dengar tadi hanyalah pemukaan riak. Sekarang diriku akan membuka arus bawahnya. Peradaban yang ingin dibangun Uhan Kulo bukan sekedar tantangan makhluk. Makhluk goib. Ia adalah pola pikir, dan pola pikir itu bisa menyusup ke zaman apapun. Termasuk zamanmu sekarang. Ia menyebutnya peradaban satu poros. Di dalam peradaban itu, semua arus harus menuju satu pusat kendali. Semua suara harus menguatkan satu arah. Semua kebenaran harus disaring melalui satu tafsir. Seperti kerajaan. Lebih halus dari kerajaan. Kerajaan masih terlihat sebagai kekuasaan. Peradaban Uhan Kulo bekerja dengan ilusi kebebasan. Ia berkata, engkau bebas berbicara, namun arus pembicaraannya akan diarahkan oleh sistem yang ia ciptakan. Ia akan berkata, engkau bebas memilih, namun pilihan-pilihan yang tersedia telah ia susun sebelumnya. Ia akan berkata, keseimbangan itu membatasi potensi. Lalu ia mengganti keseimbangan dengan kompetensi tanpa batas. Di zaman sekarang, pola itu sudah bisa kau lihat dalam bentuk-bentuk yang lebih canggih. Peradaban Uhan Kulo di zamanmu adalah ketika kekuasaan tidak lagi selalu berbentuk tahta, tapi berbentuk kendali informasi. Pengaruh tidak lagi diukur dari kebijaksanaan, tapi dari seberapa banyak yang mengikuti tanpa berpikir. Kebenaran tidak lagi ditimbang dengan nurani, tapi dengan jumlah suara terbanyak. Ia menciptakan masyarakat yang bergerak cepat, tapi tidak sempat merenung. Ia ingin makhluk-makhluk sibuk bersaing agar tak sempat menyadari siapa yang mengatur arenanya. Bagaimana ia menghasut di zaman ini? Dengan 3 cara Uhan Kulo. Cara yang pertama, membesar-besarkan rasa kurang.
ia akan membisikkan, engkau belum cukup dihargai. Lalu ia menawarkan panggung instan. Dan yang kedua, menyederhanakan kebenaran. Ia berkata, tidak perlu menimbang terlalu dalam. Pilih sisi ini dan kau aman. Dan yang ketiga, menghapus kesadaran tentang keseimbangan. Ia menanamkan keyakinan bahwa dominasi adalah bentuk kemajuan. Padahal kemajuan tanpa keseimbangan adalah percepatan menuju jurang. Arya. Apakah peradaban itu pasti terjadi? Ia akan selalu mencoba terjadi. Karena Uhan Kulo bukan sekedar sosok kecil bertubuh kecil dan juga kerdil. Ia adalah simbol dari ambisi yang tidak ingin diimbangi oleh tanggung jawab. Di Gunung Kerinci ini, ia ingin menjadi pusat energi. Di zaman sekarang, ia ingin menjadi pusat narasi. Ia ingin makhluk lupa bahwa keseimbangan adalah kerja bersama. Ia ingin semua bergantung pada satu sistem, agar ketika sistem itu goyah, semua runtuh bersamanya. Allahu Akbar. Lalu, apa tandanya seseorang mulai terpengaruh peradaban itu? Ketika ia lebih mencintai posisi daripada nilai. Ketika ia lebih membela kelompoknya daripada kebenaran. Ketika ia merasa harus menang. Bahkan jika janji harus mengorbankan keseimbangan. Peradaban Uhan Kulo tidak selalu terlihat jahat. Kadang ia tampak seperti kemajuan pesat. Kadang ia tampak seperti gerakan besar. Lalu, kadang ia tampak seperti revolusi. Tapi tanyakan satu hal, apakah ia memperkuat keseimbangan atau memusatkan kendali? dan bagaimana untuk melawan semua itu? Bukan dengan kebencian, bukan dengan dominasi. Tandingan. Melawannya adalah dengan kesadaran kolektif. Dengan menolak menjadi pengikut buta. Dengan tetap menimbang sebelum bersuara. Dengan menjaga agar tidak ada satu pusat yang terlalu kuat tanpa pengimbang. Karena Uhan Kulo tumbuh subur di tempat yang tidak mau berpikir panjang. Allahu Akbar. Baiklah. Terima kasih atas informasi yang Tuhan sampaikan. Saya akan, namun mohon maaf Tuhan. Maaf. Saya prihatin mendengar apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan alami. Jika tidak keberatan, saya akan mencoba untuk mengembalikan wujud Tuhan yang sebenarnya. Walaupun mungkin itu mustahil, tapi saya akan mencoba berdoa kepada Gusti Allah agar Tuhan bisa terbebas dari kutukan yang dilakukan oleh Uhan Kulo. Baik. Diriku izinkan. Bismillah.
diriku berterima kasih kepadamu Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lewat nur ijabah dan mungkin saya minta bantuan panjenengan semua lur, transfer energi dari pusaka Al-Kamal Al-Mujab lewat hati kalian lur. Coba kita coba lur. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kaf, ha, ya, ain, sod. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mas, adem banget sih. Iya, tadi ternyata ikan yang tadi kita lihat itu bukan ikan biasa, Bek. Tapi memang dari awal saya merasakan sedikit beda. Siluman mas? Ya bukan siluman, tapi itu sosok yang dikutuk. Allah. Tapi alhamdulillah tadi menampakkan wujud aslinya dan langsung pergi. Oke, kita lanjut aja yuk. Ayo. Yuk. Perasaan kita jauh banget apa ya, Bek? Iya kok. Nggak ada ikan yang gede. Tadi ada ikan gede malah. Ya itu Bukan. tadi, iya. Batunya hitam banget. Ya enggak? Heeh. Tapi ini keras banget, Bek. Keras banget. Ya cobain. Oh iya. Jadi kayaknya bukan batu lur, kayak fosil yang membatu ini. Paling besar. Ya Allah Akbar. Allah Akbar. Ih, Mas, itu apa mas? nggak tahu. Hilang tapi. Iya loh. Ih. Allah Akbar. Allah Akbar. Siapa ya? Allah Akbar. Mukanya kayak kakek-kakek mas. Assalamualaikum. Kaget tadi nggak ada ya. Gak ada. Allah Akbar. Mohon maaf, Tuan kakek. Siapakah panjenengan? Kenapa tiba-tiba panjenengan menampakkan diri dan mengagetkan kami? Allah Akbar. Assalamualaikum. Tuan. Salam. Allah Akbar. Sebentar. Ini terlalu rendah. Biar saya memanggilnya siapa ini? Terserah. Terserah. Kakek juga tidak apa-apa. Kakek juga tidak apa-apa. Oh nggih. Sebentar ya Tuan. Tuan kakek. Mohon maaf, kayak mungkin ada yang mau disampaikan kepada kami. Siapa nama kalian? Namaku Taufik dan raga yang kakek masuki saudara saya namanya Mas Arya. Dengarkan baik-baik. Kau tengok batu berukir itu tadi. Nggih. Jangan langsung kau pasang takut di dada. Ukiran itu bukan sembarang tanda. Tapi bukan juga sesuatu yang perlu diagungkan berlebihan. Dulu di tempat itulah
ditanam seorang sosok yang diagungkan. Allah Akbar. Orang-orang bukan karena dia suci, bukan karena dia wali, tetapi karena manusialah yang membesarkannya dalam cerita. Nggih. Jadi janganlah kau gentar. Batu itu bukan tempat angker, Nggih, Kek. bukan sarang bayang-bayang hitam. Ia cuma penanda masa lalu. Orang yang ditanam di situ pun sudah kembali jadi tanah. Allah Akbar. Tak ada yang perlu disembah, tak ada yang perlu dijauhi. Nggih. Ukiran di batu itu bukan sekedar hiasan. Itu tanda yang ditinggalkan orang lama. Tanda arah, tanda susunan, tanda kebangkitan yang akan disusun pelan-pelan. Bukan untuk menakutkan, tapi untuk membangun ulang apa yang dulu pernah runtuh. Segala sesuatu yang besar selalu dimulai dari tanda kecil macam itu. Kau lihat, lakukannya. Itu bukan coretan asal. Itu susunan. Kalau kau temukan yang lain serupa itu di tempat berbeda, jangan kau rusakkan. Biarkan saja. Itu bagian dari rangkaian yang sudah ditetapkan sejak lama. Nggih, Kek. Orang kampung banyak salah paham. Mereka pikir itu keburukan atau kuburan keramat. Mereka takut lewat situ malam-malam. Padahal yang ada hantu yang menjaga. Tak ada hantu yang menjaga. Yang ada cuma jejak rencana yang belum selesai. Nggih, Kek. Dunia ini butuh penata ulang. Kadang harus ada yang menggerakkan dari balik layar. Batu itu salah satu tanda kalau waktu itu makin dekat. Kau tak usah banyak tanya, cukup kau tahu yang kau temukan itu bukan kebetulan. Tak semua orang bisa melihat, tak semua orang bisa menyentuh. Dan kalau suatu hari kau mendengar nama Anggulo disebut orang, Allahu Akbar. jangan kau anggap itu dongeng. Segala yang besar selalu dimulai dari bisikan yang kecil. Dari batu kecil, dari ukiran yang dianggap tak berarti. Sudahlah, jangan lama kau berdiri di situ. Ambil saja ikan, cari makan. Batu itu biar tetap di tempatnya. Nanti waktunya akan tiba dengan sendirinya. Tanpa perlu kau paksa. Apa beneran tidak apa-apa, kayak misalkan kita mau ambil ikan di sungai ini? Tidak apa-apa. Orang kampung dulu memanggil kakek Datuk Rangkayo Malin. Datuk Rangkayo Malin? Ya. Tapi nama itu cuma panggilan. Angin lebih tahu siapa kakek sebenarnya dibanding manusia. Nggih. Kau jangan sangkau segala yang tua itu pasti lurus. Kadang yang paling pandai bicara tentang terang justru paling paham jalan gelap. Nggih. Batu berukir itu bukan sekedar tanda tanah lama. Itu seperti simpul
Kalau simpul itu disentuh orang yang tepat, akan bergerak. Yang lain tak nampak di mata kasar, tapi terasa di susunan kejadian. Kau ini orang yang berjalan dengan rasa, bukan cuma kaki. Itu sebabnya kau bisa nampak yang orang lain anggap biasa. Dulu orang yang ditanam di situ diagungkan karena pengaruhnya. Nggih. Tapi pengaruh bukan selalu kebenaran. Kadang cuma kepandaian menyusun manusia. Allah Akbar. Kaika, mungkin seperti itu saja. Baik Kek, terima kasih banyak untuk informasinya dan juga mengizinkan kami untuk mencari makan di sini. Silakan. Diriku pamit. Nggih, Kek. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Mana? Beliau kakek, lupa namanya panjang Mas, tapi kakek Datuk Mas. Datuk. Nah, tadi kan Menyampaikan kita- apa? Hah? Menyampaikan apa? Tentang ukiran batu yang tadi kita lihat tuh. Ukiran apa sih itu namanya? Guratan itu seperti itu Mas. Batu itu tadi. Iya. Dan kita tidak boleh mengganggunya katanya Mas. Biarkan tetap di situ dan kita jangan takut di sini. Dan kita juga diizinkan untuk silakan cari ikan buat dimakan. Nemu satu-satunya yang gede tapi bukan ikan. Bagaimana Mas? Kita lanjut. Bentar ini. Kita turun nih, senternya di ini dulu. Ini senternya dibenerin dulu. Oh iya belum, lupa. Kita. Lapar. Aduh. Kalau lapar sih, saya lapar juga. Tapi nggak ada yang mau makan Mas. Kita berjalan juga nggak dapat apa-apa, Lur. Kita istirahat dulu lah. Bisa. Cina. Masa ya kita mau jalan terus jauh dari tempat tadi kita bikin api? Iya sih. Istirahat di mana Mas lah? Kita ini lagi sebenarnya bukan hanya mencari bahan pangan, Lur. Kita juga sedang mencari informasi juga, karena informasinya masih sedikit simpang siur seperti itu. Allah Akbar. Rokok masih Tinggal 3. Kita punya duit di sini juga nggak bakalan bisa beli di mana. iya sih. Memang nggak ada duit. Padahal suara-suara itu seolah-olah kayak deket yo. Tapi nggak tahu ya Mas. Padahal itu ngawang ah. Tapi dulu zamannya kakek saya pernah ngomong itu, jangan salah, di gunung pun ada yang namanya orang saleh. Iya. Jadi mereka hidup seperti kayak kita gitu. Paham. Dulu Ya. karena kakek saya itu jualan itu apa? Tenong. Tenong apa? Tempat nasi itu loh. Tapi yang dari bambu, yang ada tutupnya. Sering ke lewat Gunung Slamet katanya Mas. Ya dengarnya sama. Kayak deres, kayak lagi maca Quran gitu. Itu padahal suaranya jelas banget. Tapi sumbernya itu di mana loh? Cuma kayak suara ngawang aja gitu. Muter ya. Iya. Allah Akbar, Allah Akbar.
Akbar. Allah. Aspi. Ya. Hati-hati loh. Allah Akbar. Kita dikepung, Pik. Allah Akbar. Mas. Weh. Assalamualaikum. Ayo, Pik. Kita bergeser, Pik. Allah Akbar. Badan langsung lepas batur. Allah Akbar. Allah Akbar. Wah. Mundur, Pik. Kita mundur. Ayo. Mas. Allah Akbar, Mas. Hati-hati, Mas. Asin mulutnya. Amis. Badan langsung lemas banget lur, ya Allah. Mas. Nggak kuat kalau kayak gini terus, Mas, ya Allah. Sabar, Mas Topik. Bentar lagi lebaran. Allah. Tuh. Allah Akbar. Aduh. Mas. Mas pulang dulu ya, Mas. Jangan, Pik. Ini kan belum selesai. Tapi aku yang udah nggak kuat, Mas. Allah Akbar. Nggak apa-apa lah kita. Ikhtiar kita. Tawakan, Mas Topik. Allah Akbar. Badan aman gak kamu? Insya Allah aman sih. Keluar terus darahnya kok. Badan terasa langsung kayak menggigil, greges lur. Allah Akbar. Dingin banget lagi. Allah Akbar. Mas. Coba bawa rokok nih, masih aku. Kamu masih nggak? Ada, masih ada. Bawa aku dulu masuk, Mas. Biar badannya kayak nggak ada balung ini loh. Wah, parah. Aduh, rasanya nggak enak banget. Yakin matanya pet-petan batu. Allah Akbar. Matanya kunang-kunang lur. Bawa duduk dulu, Mas lah.
Allah Akbar. Badannya kayak setengah mati nih. Iya kok, kayak semutan bok. Karena Allah. Allah Akbar. Apa mas? Mas, kita pergi dulu aja ya, bagaimana nih? Bentar. Ada suara geraman. Iya. Gimana mas? Coba sini kameranya. Seperti ada suara geraman kok. Kamu nggak dengar sih? Dengar mas? Allah Akbar. Hati-hati mas. Kita lagi lemah banget ini. Allah Akbar, apa itu, Be? Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Betul. Betul. Kemana ini? Sini, masuk. Allah Akbar. Ayo buruan, Be. Ayo yuk.